Salam Indonesia, salam Nusantara. Apa kabar kita malam hari ini? Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melera hati dan pikiran kita, dan juga biarkan kasih Tuhan tetap melekat kuat dalam setiap kehidupan kita. Bagi saudara-saudaraku yang belum menerima Yesus, mari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu, agar kehidupanmu mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Allah tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang berkenan di hadapan Allah, ibadah yang didasari dari ketaatan, ibadah yang memuji, menyembah Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah dari dalam hati yang paling dalam. Jadi ungkapan ekspresi hati kita, ekspresi tubuh kita dalam memberikan pujian dan penghormatan kepada Allah. Dan ibadah yang sejati itu bukan hanya dijalankan asal-asalan, tetapi ibadah yang sejati itu sungguh-sungguh harus mengacu kepada 3 hal ini. Yang pertama dikatakan, mari kita baca dulu Alkitab kita dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang pertama di sini ialah bahwa setiap orang percaya itu ketika datang beribadah, dia harus mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Ya, persembahan yang hidup. Jadi dia mempersembahkan tubuhnya ini sebagai persembahan yang hidup. Sebab apa? Panca indera kita ini atau kehidupan kita ini, tubuh kita ini bisa saja dipakai oleh setan, bisa saja dipakai oleh hawa nafsu kita, daging kita, untuk kita lari daripada penyembahan yang sesungguhnya. Karena tubuh ini tidak harus ditundukkan kepada kasih karunia. Coba saya bacakan dulu 2 ayat dari dalam Roma 6 yang demikian bunyi firman Allah. Sebab itu, Roma 6 ayat 12-13, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panas, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi dari pembacaan itu, kalau dalam bahasa Yunani ada 3 senjata di situ. Tubuh ini bisa dipakai sebagai opla adikias. Opla adikias itu adalah senjata kejahatan. Jadi tubuh ini bisa menjadi alat, menjadi senjata kejahatan. Misalnya mencuri, membunuh, merampok, dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Mulut kita bisa berdusta, lidah kita bisa menipu, dan tangan kita ini kita bisa pakai untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, mengambil milik orang dan lain sebagainya. Yaitu disebut oplah. Oplah itu senjata, adikia itu kejahatan atau kesalahan atau dosa atau ketidakadilan, macam-macam lah itu ya. Jadi oplah adikia ini, tubuh itu tidak boleh dipakai menjadi oplah adikia. Tidak boleh. Jadi tubuh ini harus dipakai sebagai yang kedua yang disebut dikatakan tadi opla parastisate. Opla parastisate. Opla parastisate.
Artinya senjata kelaliman tubuh ini bisa dipakai menjadi alat yang sadis, ya. Kalau kita lihat di berbagai media, waduh, orang memutilasi, itu sadis itu. Senjata kelaliman itu. Ya. Orang diperkosa beramai-ramai. Itu sadis itu. Dan ada lagi ayah yang dipotong lehernya lalu dibawa aja. Aduh Tuhan, kejamnya dunia ini. Kalau kita mau sebut senjata kelaliman itu sangat banyak. Ya. Sadis, biadab. Kalau orang sampai melakukan senjata kelaliman, yang dipakai itu ya tubuhnya. Tapi Allah itu berharap, seperti yang kita baca tadi, Allah itu berharap kita tidak pakai sebagai senjata kejahatan atau senjata kelaliman atau senjata-senjata yang tidak menyenangkan hati Allah. Tapi tubuh kita itu seharusnya kita pakai untuk opla dikaiosini. Jadi opla dikaiosini senjata kebenaran, toteos, senjata kebenaran bagi Allah. Nah itu sebabnya ketika tubuh kita ini menjadi senjata kebenaran, itulah yang melayakan kita bisa beribadah dengan kesungguhan hati, dengan kebenaran. Itulah yang disebut ibadah kita yang sejati, ketika tubuh kita ini kita pakai sebagai senjata kebenaran bagi Allah. Ya, mari saya tunjukkan satu ayat lagi. Di dalam 2 Timotius 3. Ini ayat yang kelima. Ini bunyi firman Allah, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi, kalau kita beribadah tanpa merasakan kuasa ibadah itu, sebenarnya kita sedang menyangkali Tuhan. Atau sebaliknya kita sedang mempersembahkan tubuh kita dalam keadaan acak-acakan, sehingga kita tidak merasakan kuasa ibadah itu. Nah, kalau kita lihat itu kan dikatakan oleh Alkitab, pada ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemikna. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Lagi, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Wah, itulah orang-orang hidup di akhir zaman ini. Tidak tahu berterima kasih, tidak mau hidup suci, ya, tidak mau melakukan apa yang menyenangkan hati Allah. Wah, repot dah. Repot itu namanya. Kalau sudah kehidupan yang sampai demikian, itu repot deh. Jadi, mengapa Tuhan mengatakan, firman Allah mengatakan kepada kita, supaya engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena kalau kita tidak melakukan dengan tiga cara ini, maka kita tidak sedang mengalami ibadah yang sejati. Karena ibadah yang sejati itu akan mempengaruhi kehidupan kita, pola tindak kita, pola bicara kita, pola kita melakukan sesuatu, dan pola yang tidak berkenan akan diperbaiki oleh Allah. Karena tubuh kita ini tadi ada dipakai untuk bukan senjata kelaliman atau opla paristisate, bukan, atau opla adikias atau adikia, bukan, tapi opla dikaiosini, senjata
kebenaran. Wah, kalau semua manusia memakai hidupnya, tubuhnya ini menjadi senjata kebenaran, karena wah, amanlah dunia ini. Karena ketika tubuhnya ini dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, ibadah itu bukanlah soal ibadah sikap tubuh, cara melakukannya bukan, tapi sikap hati, sikap hidup, dan cara hidup kita yang berkenan kepada Allah. Itulah yang dikehendaki Allah. Itu sebabnya living sacrifice itu harus kita lakukan dengan baik dan benar. Jadi yang pertama, living sacrifice, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup atau living sacrifice. Memang tidak gampang menguasai lidah, hidup mati dikuasai lidah. Jadi apa yang kamu gemalkan, itu akan kamu makan. Lidah itu kecil, tetapi apabila dia sudah melakukan provokasi, bisa membakar bangsa, bahkan dunia mungkin. Jadi bahaya itu lidah. Nah, kalau lidah kita pakai untuk senjata kejahatan, senjata untuk memporak-porandakan, lalu kita beribadah kepada Allah, itu bohong. Kalau kita katakan kita orang beribadah yang sejati, kita melakukan ibadah kita yang sejati, sementara perilaku kita melakukan penipuan atau ikut terlibat dalam terorisme, itu bohong. Kalau orang yang benar, ketika ada orang mau melakukan terorisme, kalau kita tahu, kita nggak bisa laporkan sama polisi, itu yang benar. Sehingga tidak memakan korban yang lain. Itu bisa saja keluargamu, bisa saja saudara kita, bisa saja keluarga kita. Itu sebabnya dalam ibadah yang sejati ini tidak ada kepura-puraan di situ, tidak ada kemunafikan di situ, tidak ada sandiwara di situ. Yang ada ialah sungguh-sungguh dia mempersembahkan tubuhnya ini, baik hatinya, baik pikirannya, baik hidupnya, baik kakinya. Ya kan, ada kakinya itu selalu menuju kepada kejahatan, tangannya selalu melakukan kejahatan, mulutnya selalu melakukan kejahatan. Wah, yang nggak baik lah yang dilakukannya. Ya, jadi saya berharap firman Allah dalam ayat yang ke-12 itu dikatakan, dan 12-13 itu menjadi bagian kita, supaya apa? Tubuh kita ini kita tidak pakai menjadi senjata dosa, kejahatan, ketidakadilan, atau senjata kelaliman, tapi kita pakai untuk senjata kebenaran, di mana kita hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bukankah kita telah mempunyai aturan emas, ya, golden rule, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Kalau engkau mau dibaiki orang lain, dari inisiatif kita untuk, kalau engkau mau dihargai, dihormati, hargai dan hormati orang lain. Kalau engkau mau dikasihi orang lain. Jadi ada timbal baliknya begitu. Tapi yang diutamakan Tuhan, kita punya inisiatif terlebih dahulu untuk melakukannya. Bukan orang lain melakukannya terlebih dahulu kepada kita, tapi kita yang punya inisiatif untuk melakukan itu kepada kita. Jadi yang kedua adalah ketika ibadah sejati itu kita lakukan dengan kudus. Ya, saya baca satu ayat dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi, ketika kita beribadah kepada Allah, panca indera kita semuanya, hidup kita, tubuh kita, hati kita, pikiran kita, semua harus kudus. Bukan kudus saat kita hanya beribadah, bukan. Tapi sepanjang aspek kehidupan kita, karena kehidupan itu adalah ibadah. Ibadah yang sejati itu bukan hanya ketika kita datang ke gereja hari Minggu. Tidak.
Ibadah yang sejati itu adalah dilakukan sepanjang aktivitas kehidupan kita ini. Itulah ibadah yang sejati. Di mana kita mempersembahkan kehidupan kita ini, baik kita sebagai buruh, baik kita sebagai dosen, baik kita sebagai polisi, baik pejabat negara, baik kita sebagai pedagang, baik kita sebagai supir, apa saja profesi kehidupan kita, ketika kita lakukan dalam hal yang benar dan kudus, artinya di situ tidak ada manipulasi di situ, tidak ada sandiwara di situ, di dalam pekerjaan kita itu tidak ada penipuan, rencana penipuan pun tidak boleh, menginginkan sesuatu yang tidak milik kita tidak boleh. Ya, karena banyak orang menginginkan karena dia nggak sanggup membeli, menginginkan dengan cara menipu dan lain sebagainya. Ya, kita tidak boleh. Makanya katakan kita harus mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup. Lalu yang kedua itu living sacrifice. Yang kedua itu, yang pertama tadi living sacrifice, yang kedua itu holy, kudus. Dan Tuhan katakan, hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu. Ini kita harus persembahkan kepada Tuhan dalam keadaan kudus. Karena Allah katakan, it is written, as it is written, for I am holy. Ya, aku kudus. Then you are holy, supaya engkau kudus. Jadi jangan katakan Allah itu amburadul. Allah itu sangat kudus. Dan dia tidak bisa dihampiri dengan sedikit dosa pun. Itu sebabnya kita bersyukur punya Yesus. Karena Yesus katakan begini dalam Galatia 5 ayat yang ke-24 dikatakan, and those who are Christ had crucified the flesh with its passion and desire. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Wah, itulah kehebatan Yesus Kristus itu. Itu sebabnya kita bisa melakukan ibadah kita yang sejati. Karena bukan kuat atau gagah kita. Karena kita ini milik Kristus. Jadi sepanjang hari kehidupan kita, kalau kita gagal mengasihi, minta ampun. Gagal melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, minta ampun. Tuhan memberikan solusi. Jika engkau melakukan kesalahan atau pelanggaran, akui kesalahan dan pelanggaranmu. Dan dia tidak akan mengingat-ingat. Bahkan dia menyucikan kita. 1 Yohanes 2 ayat 9. Ya. Jadi dari ayat 7 sampai 9 itu bagaimana Tuhan memberikan pengampunan bagi kita. Karena kita tidak luput dari salah. Kita manusia, nature kita itu dosa. Biar kita tahu, nature kita itu dosa, bukanlah kekudusan. Nature Allah lah yang kudus. Yesuslah yang kudus, Allah lah yang kudus. Nature kita sebagai manusia, tabiat kita, sifat kita sebagai manusia itu dosa. Itu sebabnya tanpa Yesus engkau tidak akan pernah hidup sempurna. Makanya Bapa berkata, firman Allah berkata, Yesus berkata dalam khotbah di bukit, Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Kalau secara kekuatan kita nggak mungkin. Tapi kita sudah diperlengkapi oleh kuasanya, oleh firman-Nya, oleh Yesus itu, oleh Roh Kudusnya. Wow, luar biasa dong. Iya dong. Makanya ikuti dong. Jangan lalai dong. Iya dong. Iya dong. Semangat sekali. Iya dong. Ya. Jadi ya kudus. Kita ini bukanlah makhluk yang kudus, makhluk berdosa. Ya. Tapi karena kita milik Kristus, kita telah menyalibkan segala keinginan daging dan hawa nafsu dan keinginannya. Bukankah manusia dicekoki 3 hal yang membuat manusia itu berdosa? Saya baca ya, 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Jadi keinginan daging menjauhkan kita dari kekudusan. Keinginan mata menjauhkan kita, oh itu udah istri orang, kita mau cabul lagi. Itu kita sudah beristri mau menginginkan main gila lagi. Menginginkan saja nggak boleh, apalagi melakukan. Menginginkan saja kata firman Allah nggak boleh. Iya dong. Karena Tuhan itu kudus, nggak bisa main dengan dia. Dan saya bangga mempercayakan hidup itu kepada Tuhan. Diberikan rasa puas ilasterionnya kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Tidak dibuat tubuh kita ini yang sungguh-sungguh loh. Ini saya berbicara dengan sungguh-sungguh. Tidak dibuat tubuh kita ini untuk melakukan hal-hal yang jahat. Hanya setan yang melakukan yang jahat itu. Setan. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan situ, kalau orang yang melakukan kejahatan, fitnah, hoax, dendam, balas dendam, itu adalah bapaknya, itu adalah setan. Saya nggak mau bapak saya itu setan. Bapak saya itu Bapak yang di sorga. Itu yang bela saya. Itu sebabnya saya mau memberikan hidup saya sepanjang hari sebagai ibadah yang sejati kepada dia dengan cara mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, lalu kemudian hidup dalam kekudusannya. Saya memang nggak bisa dengan kekuatan saya, tapi saya bersyukur saya sudah percaya kepada Yesus. Saya ini milik Kristus. Yesus ada dalam saya ada dalam Yesus. Itu kata firman Allah. Dan itu sebabnya dia memberikan senjatanya bagi saya. Ada senjata kalau pikiran ini ada ketopong keselamatan. Kalau di dada ini sakit hati ada baju zirah. Kalau ada ikat pinggang kebenaran. Jadi supaya kita tetap stand kuat, ya. Lalu kemudian kalau ada penangkis, itu tameng. Ada senjata kita yaitu firman Allah. Semua Tuhan berikan. Ada kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera. Semua senjata Allah diperlengkapi. Karena perjuangan kami bukan melawan manusia dengan manusia. Bukan yang kelihatan ini, bukan. Tapi manusia itu bisa dipakai setan untuk menghancurkan kehidupan, untuk menghancurkan orang-orang benar, untuk menggagalkan orang-orang beriman. Tapi kami sudah diperlengkapi. Kalau engkau diperlakukan tidak adil, ya berdoa saja, kasih musuhmu, doakan mereka dan lain sebagainya. Jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu supaya kekudusan Allah tetap tinggal dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu acceptable to God, yang berkenan kepada Allah. Masih ingat ketika Yohanes membaptis Yesus, Matius 3 ayat yang ke-17, ya. Lalu tiba-tiba suara dari langit, inilah dia anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Wow. Kalau Tuhan katakan, aku berkenan kepada ibadahmu. Wow. Aku berkenan kepada hidupmu. Wow. Hebat dong. Luar biasa dong. Tapi itulah tujuan kita. Berkenan di hadapan Bapa di surga. Berkenan di hadapan Yesus. Jadi orang yang berkenan itu bukan karena dia hidungnya mancung ganteng, bukan. Bukan karena dia pesek, bukan, atau hidungnya ke atas, bukan. Bukan karena dia fisiknya bagus atau tidak bagus, bukan. Nggak ada masalahnya di situ. Bagi Tuhan, yang cacat, yang tidak cacat, bagi Tuhan sempurna. Sempurna semua. Tapi yang membedakan perkenanannya itu. Bagaimana kita supaya diperkenankan Allah? Ya taat kepada perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya.
Hidup melakukan sebagaimana yang diperintahkan, bukan apa yang kita kehendaki, tapi apa yang dikehendaki Dia. Itu. Jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu, ya dia hidup menyenangkan hati Allahnya. Dia memang mempersembahkan tubuhnya yang pertama, lalu persembahan living sacrifice dari kehidupan yang kudus, lalu kemudian dia memang betul-betul taat, dia betul-betul berkenan di hadapan Allah. Yang bisa mengukur ketaatan Anda siapa? Bukan saya, bukan pendeta, bukan siapa-siapa, hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, saya sudah pernah katakan, takut akan Tuhan itu, dalam takut akan Tuhan akan ada ketenteraman yang besar, damai, sejahtera, bahagia, dan lain sebagainya. Ada dalam takut akan Tuhan itu juga dikatakan ada perlindungan yang dahsyat. Wow. Dalam takut akan Tuhan itu ada resources kehidupan. Wow, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Wow. Hebat dong? Iya dong. Makanya dong, ikuti dong Yesus. Yes dong. Iya. Jangan kata no dong. Jangan katakan no dong. No. Itulah tujuan orang percaya, bagaimana ia bisa berkenan di hadapan Allah. Bukan berkenan ya pura-pura, bukan berkenan sandiwara, bukan berkenan munak. Sehingga ketika dia beribadah, betul-betul itu menjadi yang dilakukan ibadahnya itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Ibadah sejati itu melibatkan 3 hal ini tadi, yaitu living sacrifice, holy, acceptable to God. Acceptable to God itu adalah hidup taat, menyenangkan hati Allah, melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangan. Dan itulah kesukaan kita, mengapa ibadah itu menjadi sebuah kesukaan, ibadah yang disertai oleh kuasa. Bukan ibadah asal-asalan. Sakit, enggak percaya bahwa Yesus itu mampu menyembuhkan. Sakit, enggak percaya bahwa Yesus itu bisa menolong. Tidak peduli dalam keadaan sakit apapun. Yesus punya kuasa untuk itu. Dan orang-orang percaya diberinya kuasa untuk menumpangkan tangan atas orang-orang sakit, atau berdoa bagi orang-orang sakit, mereka sembuh. Mengusir setan dalam nama Yesus, setan keluar. Bukan karena kami lebih hebat dari Yesus, dari setan, bukan. Setan itu dahsyat. Dia tahu, tapi bukan maha tahu. Tapi ketika ada Yesus dalam kami, setan tidak bisa berhadapan dengan kami. Sekuat apapun mereka, sekalipun seluruh kekuatan setan ini bersatu untuk melawan orang-orang beriman dalam Kristus Yesus, setan itu akan hancur. Kenapa? Backing kami itu, panglima kami itu, Tuhan kami itu yang disebut Allah Israel itu, di dalam Kristus Yesus. Itulah yang berkenan. Makanya ada orang mau coba mengusir dalam nama Yesus, tapi anak-anak imam sekewa, tapi Yesus gak ada dalam dirinya, dicabik-cabik setan itu. Saya mau katakan bahwa ketika kita betul-betul hidup mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, seluruh persenjataan Allah, seluruh perlengkapan Allah, seluruh kuasanya diberikan, otoritas dan wewenangnya diberikan kepada kita untuk melakukan pelayanan itu. Dan itulah sebabnya saya katakan, mari kita hidup untuk beribadah. Ibadah kita bukan ibadah yang menolak kuasa ibadah itu sendiri, bukan. Tapi kalau hati kita penuh dengan kenajisan, pikiran kita penuh dengan ide-ide jahat, pikiran jahat, rencana-rencana jahat, tangan kita pakai untuk hal-hal yang tidak memuliakan Allah, bukan bertepuk tangan untuk memuji Tuhan, bukan. Wah, bahaya itu.
Kaki kita bukan melangkah kepada tempat-tempat yang baik, justru tempat-tempat pelacuran untuk melakukan pelacuran. Lari ke tempat-tempat kejahatan, lari ke tempat-tempat peminum, lari ke tempat-tempat pelacuran, lari ke tempat-tempat maksiat, lari ke tempat apa itu dugem, dunia gemerlap sana yang merusak iman itu. Joget-joget, berjogetlah mereka di situ dengan bukan pasangannya. Saya tidak melarang Anda pergi ke dunia gemerlap itu selama Anda betul-betul mau menyatakan kabar kasih karunia. Tapi jangan pernah sendiri. Kalau engkau sudah beristri, bawa pasanganmu. Kalau engkau belum beristri, bawa teman. Karena ada dulu teman saya tenggelam di Gang Doli, Surabaya itu. Merasa hebat. Melihat paha-paha, maaf kata ya, melihat paha-paha, ya namanya anak muda, masih pandangan hidup. Dipandang saja sudah hidup, mohon maaf. Seks itu kan ada pandangan hidup, pegangan hidup, perjuangan hidup. Nah kalau anak muda itu pandangan hidup, dia dipandang hidup, nah habislah dia. Makanya saya bilang jangan pernah sok hebat, jangan pernah. Kalau kita melihat situasi kondisi kita, aduh parah dah, parah. Tapi kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, yang menyerahkan diri kepada Tuhan, biarlah ibadah kita itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga ibadah kita disebut ibadah yang sejati, ibadah yang menyenangkan hati Bapa, ibadah yang memuliakan hati Bapa, ibadah yang betul-betul ibadah kita mengekspresikan rasa kekaguman kita, rasa kecintaan kita, rasa hormat kita kepada Bapa kita yang sudah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus itu. Dan tidak ada kemunafikan, tidak ada sandiwara, tidak ada kepura-puraan, tetapi sungguh-sungguh mengalir dari hati yang murni, dari hati yang paling dalam kepada Yesus ketika kita melakukan ibadah kita. Saya mau katakan penilaian bukan datang dari manusia, penilaian itu hanya datang dari Yesus. Dialah yang menilai apakah kita melakukan ibadah kita dengan baik atau benar. Jangan sampai Yesus berkata, umatku beribadah dengan mulut mereka, tapi hatinya menjauh daripadaku. Jadi mulutnya haleluya, haleluya, puji Tuhan, Allah itu besar, Allah itu dahsyat, Dia hidup, Dia besar, Dia perkasa, Dia luar biasa. Tapi hatinya tidak seperti itu, karena hatinya di apa sana, di luar sana. Hatinya melakukan kejahatan, hatinya, tapi mulutnya bisa mengatakan hal-hal yang besar, karena sudah terbiasa. Mungkin sudah terbiasa mulutnya mengatakan itu. Nah, itu karena dia bisa hidup dalam kemunafikan, dalam sandiwara. Tapi makanya Yesus katakan, mereka memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Janganlah kita seperti itu. Kita ingin seperti apa yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 itu. Supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Karena itulah ibadah yang sejati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Yesus. Oleh karena rahmat-Mu, Engkau mengajar kami untuk melakukan ibadah kami yang sejati. Bukan hanya pada saat kami datang ibadah, tapi sepanjang kehidupan kami ini adalah sebenarnya ibadah. Ibadah yang persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Bapa. Di mana sungguh-sungguh itu menjadi bagian hidup kami, lifestyle hidup kami. Tidak ada kepura-puraan atau hipokrit di situ, tapi kesungguhan hati yang lahir dari batin yang paling dalam. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini hidup kami. Pakai kami sebagai alat-Mu, pakai kami Tuhan.
Terima kasih. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, presiden dan wakil presiden, para menteri dan pejabatnya, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RTW, semuanya Tuhan. Tuhan tolong juga aras nasional, gereja-gereja dimanapun ada, Tuhan memberkati, pemimpinnya Tuhan berkati, gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan berkati sahabat-sahabat kami, di ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, dimanapun Tuhan mereka melayani Engkau, Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga kami mengarahkan seluruh jemaat kami untuk sungguh-sungguh hidup beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah yang mereka lakukan bukan ibadah abal-abal, bukan ibadah kaleng-kaleng, tapi ibadah yang sejati, yang membawa perubahan, ibadah yang mengalami kuasa pembaharuan dari Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Dan kami juga berdoa kepada Engkau yang sakit. Yesus sangat mengasihi Engkau. Yesus betul-betul rindu melepaskan Engkau dari segala keterbelengguan akan dosamu, akan kejahatanmu, apapun yang sedang Engkau alami, ketika Engkau terikat akan narkoba, terikat akan pesta mabuk, minuman-minuman keras, terikat dengan dosa-dosa maksiat, dosa seks, bahwa Yesus mampu melepaskan Engkau dari segala keterikatan itu. Dan ketika juga Engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, Yesus sangat mengasihi Engkau. Karena Yesus rindu melihat Engkau datang memuji dan menyembah Dia. Rindu melihat Engkau datang beribadah dengan ibadah yang sejati, beribadah yang sungguh-sungguh, di mana Engkau mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan mari saat ini kita berdoa bagi mereka-mereka yang terikat akan dosa, ganja, marijuana, minuman-minuman keras, pelacuran, seks, bebas, dan lain sebagainya, keterikan akan apapun, dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan, terlepaslah engkau dalam nama Yesus. Dan diberikan engkau keinginan-keinginan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Dan mereka yang sakit apapun engkau, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah engkau oleh bilur-bilur Yesus. Engkau telah sembuh, disembuhkan oleh Yesus. Kuasa Yesus menjamahmu saat ini juga. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, kanker sembuh, segala kelemahan, sakit, penyakit sembuh dalam nama Yesus. Yang rusak diperbaiki, yang bergelombang diratakan, yang kasar dilicinkan, dan yang terikat dibebaskan, yang tertawan dimerdekakan. Tuhan Bapa di surga, yang berlobang ditutup dan lain sebagainya, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh Bapa di surga menjalankan ibadah yang sejati, karena kami sudah bisa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.